Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ayyuhat thalabah al-a'izza wa ya ayyuhal hadirun min ahli qaryati Babilan, yasurruna fi hadha as-sabah al-bakir bi'aunillah nastati an najtami'a fi hadzal makan wa insyaallah sayakunu mislu hadzal istima' muddata syahri Ramadan. Wa antum ayyuhatullah satakunun fil mahad ila ayyi tarikhin min Ramadan. Ila ayyi tarikhin min Ramadan antum sawfa taskununa fi hadzal mahad. Narifus, sampai tanggal berapa kamu akan berada di pondok sebelum liburan? Pastinya kepulangan itu sudah diangan-angankan, sudah dirindukan, bukan? Ada amami ayat faslin ada. Ayat faslin. Faslul awal ada. Padahu. Salis. Padahu. Rabi' wal khamis. Sadis. Rabi' khamis sadis. 6. Anak-anak para santri sekalian, mungkin lebih komunikatif kalau bahasa Indonesia. Ini pada yang bagus kelas 3 pakaiannya seragam. Apresiasi untuk antum semuanya. Yang lain nggak punya seragam atau nggak dipakai? Alhamdulillah, puasa Ramadan kita sudah memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita semuanya sehat, dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dengan imanan wahtisaban, sehingga insyaallah dan mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Anak-anak yang
yang dirahmati Allah mudah-mudahan dan para hadirin warga masyarakat Pabelan, yang seumuran saya tahu bahwa majelis mimbar di sini ini setiap pada subuh Ramadan sudah ada sejak tahun 1965. Tahun 65 ayah ibumu sudah lahir belum? Di sini tepat di depan pintu masjid yang dalam ini, kalau ini sudah dipugar. Dulu serambinya tidak seperti ini. Tapi yang belakang tetap di depan pintu ini. Kiai Hamam Ja'far, ayah dari Pak Kiai Ahmad Najib itu sudah menyampaikan kuliah subuh mimbarnya di sini ini juga sejak tahun 65. Ini untuk anak-anak sudah menjadi sejarah masa lalu, cerita. Kebetulan saya mengalami perjalanan kuliah subuh Pak Kiai Hamam itu sejak tahun 65 sampai saat ini. Meskipun tidak selalu setiap Ramadan hadir. Dulu tahun 65 sampai 70, 75 sampai 80 sampai 90-an, di awal-awal di mimbar ini ada kuliah subuh. Di Indonesia itu belum lazim, belum banyak yang namanya kuliah subuh. Kalau sekarang sudah di mana-mana, setiap dusun, setiap masjid ada kuliah subuh. Dulu belum. Yang saya tahu dulu ada kuliah subuh itu di Yogyakarta, di Masjid Syuhada. Di sini belum, baru mulai, di tempat lain belum ada, yang ada di Masjid Syuhada. Sehingga tahun-tahun itu di sini ada kuliah subuh itu yang hadir mendengarkan banyak sekali. Dari luar desa banyak. Dari Pabelan 1, 2, 3, 4 itu bisa dikatakan tumplek-plek dulu menghadiri mendengarkan kuliah subuh Kiai Hamam itu. Kelas 5, kelas 6 yang sejak dulu tidak diliburkan pada bulan Ramadan, itu diantara tugas yang diberikan adalah menata bangku-bangku ditaruh di depan masjid. Banyak bangku-bangku dari kelas diambil, ditata di depan masjid. Untuk apa? Untuk duduk para jamaah hadirin yang mendengarkan kuliah subuh. Dari luar desa banyak yang naik sepeda motor menghadiri kuliah subuh. Itu yang menyampaikan sepenuhnya sejak awal sampai akhir Kiai Hamam Ja'far. Kalau sekarang kan ganti-ganti banyak orang. Kalau dulu full Kiai Hamam. Dan ada yang khas unik, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ceritanya. Apa?
setelah selesai kuliah subuh, cuaca sudah terang itu jamaah bersama-sama Pak Kiai, para guru, dibariskan ke Sungai Babilan, yang sering banjir lahar dingin itu. Untuk apa? Untuk mengambil batu. Jadi dulu akhir Ramadan, di sana ada pohon nangka ya dulu. Ada pohon nangka. Di bawah pohon nangka itu menggunung tumpuan batu yang dikumpulkan oleh jamaah kuliah subuh, yang setiap subuh ke sungai diajak oleh Pak Kiai mengambil batu. Saya ingat persis itu bangunan yang di depan pondok itu fondasinya adalah hasil dari pengumpulan batu yang dilakukan oleh jamaah kuliah subuh. Bahasa Pak Kiai waktu itu, mari bersama-sama ke sungai mengislamkan batu-batu kali. Jadi batu-batu yang masih ada di kali, di sungai itu belum Islam. Dibawa ke sini untuk fondasi asrama, kelas untuk belajar anak-anak. Bahasa Pak Kiai dalam tanda petik diislamkan. Yang itu lalu menjadi istilah. Majalah Tempo pernah membuat laporan utama, cover depannya itu Pondok Pesantren Pabelan. Pondok Pesantren Pabelan dengan tema mengislamkan batu kali. Itu yang dimaksud itu. Pada kuliah subuh ke sungai mengambil batu-batu dibawa ke pondok. Sampai bertruk-truk menggunung. Karena jamaahnya banyak, setiap orang membawa satu sekuatnya. Ya, yang laki-laki kuat yang membawa yang lebih besar, yang perempuan membawa yang lebih kecil, semuanya terpakai. Nah, mudah-mudahan batu yang mereka ambil 1-2 waktu itu, mungkin yang mengambilnya sekarang sudah tidak ada. 1-2 biji batu itu menjadi amal jariyah bagi mereka sampai sekarang ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang saya muliakan, harapan bangsa, harapan masa depan. Cerita juga, saya alumni Pondok Pesantren Pabelan ini angkatan yang ketiga. Udah lama. Mungkin lebih tua dari orang tua kamu. Dulu setelah tamat dari Pondok Pabelan ini, saya praktek mengajarnya 4 tahun. Wah. Yang wajib 1 tahun praktek mengajar itu, seperti sekarang juga beberapa santri. Saya sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun praktek mengajar, belajar di depan kelas, baru saya sekolah lagi, kuliah di Jogja. Di IAIN waktu itu, yang sekarang menjadi UIN. Di Fakultas Usuluddin, jurusannya perbandingan agama. Tamat, ada tradisi di sekolah di Fakultas Usuluddin waktu itu, mahasiswa-mahasiswa lulusan terbaik pada periode wisuda itu dipromosikan, diusulkan menjadi dosen. Nah, kebetulan saya memperoleh itu, langsung
diberi kesempatan untuk mengajar menjadi dosen di fakultas tempat saya belajar. Setelah mengajar, mendapat kesempatan, mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2, S3 sampai meraih gelar doktor di fakultas yang sama dengan beasiswa dari pemerintah. Nah, ceritanya waktu menjadi santri-santri awal, santri-santri senior itu ada salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Kiai Hamam itu santri-santri membantu amil zakat. Membantu amil zakat, mengumpulkan zakat dari warga masyarakat, dikumpulkan dibawa ke pondok, yang nanti dibagikan, ditasorufkan kepada warga masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dulu zakat masyarakat itu semua berupa gabah, zakat pertanian, zakatuz ziraah atau zakatuz zar'i, gabah. Jadi anak-anak sekarang kan hari Kamis jam-jam akhir itu ada kerja bakti, bukan? Dihidupkan lagi, itu sudah sejak dulu. Hari Kamis jam-jam akhir, kalau dulu jam ke-5, jam ke-6 itu untuk kerja bakti. Di antara bentuk kerja baktinya, santri-santri yang senior-senior mengambil gabah zakat warga masyarakat di ujung-ujung selatan desa sana, antara lain. Jadi waktu itu semua zakat masyarakat itu berupa gabah, tadi saya katakan. Sekarang ini saya masih menjadi ketua amil zakat Pondok Pabilan. Zakat masyarakat bukan lagi dari zakat pertanian, tapi kebanyakan zakat tijarah, perdagangan, dan zakat profesi. Yang zakat pertanian bisa dikatakan tidak ada. Anak-anak tahu mengapa tidak ada warga yang memberikan zakat pertanian? Karena zakat itu ada ketentuannya. Banyaknya harus sekian, batas minimalnya sekian kuintal kalau panen. Yang dikeluarkan zakatnya berapa persen, diberikan kepada siapa, kapan diberikan, itu ada ketentuannya. Lah dulu kalau sawahnya luas-luas, mengeluarkan zakat karena panennya memenuhi nisabnya. Sekarang ini mereka warga yang mempunyai tanah-tanah yang luas itu sudah sampai ke generasi cucu mereka. Anak-anak tahu kalau sudah sampai ke cucu, kan sawah itu dulu pernah dibagi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya misalnya 5. Lalu dari anaknya dibagi-bagi ke cucunya lagi. Masing-masing punya cucu 5. Jadi sawah yang dulu dimiliki oleh 1 orang sekarang dimiliki oleh 25 orang. Jadinya sempit-sempit. Kalau sempit-sempit, panennya sedikit. Kalau panennya sedikit, tidak sampai nisab untuk wajib membayar zakat. Jadi sekarang ini nggak ada yang zakat pertanian. Yang ada diterima oleh amil zakat itu dari zakat perdagangan,
punya usaha, punya toko, macam-macam. Zakat profesi, jadi guru, pegawai, ini itu bergaji, gajinya sampai nisab, menitipkan zakatnya kepada amil. Jadi anak-anak di pondok ini ada amil zakat itu ya setelah ada pondok itu tahun 65. Ada pentasorufan zakat, pembagian zakat kepada warga masyarakat yang dihimpun oleh pondok itu mulai tahun itu. Sebelumnya nggak ada. Mungkin kesadaran zakat belum tumbuh, atau mungkin zakatnya dibagikan kepada 1-2 orang. Kalau sekarang insya Allah merata. Penerima atau mustahik zakat itu seluruh fuqara, masakin, duafa yang ada di desa Papela. Jadi anak-anak, kalau nanti di masyarakat kamu sudah kembali misalnya mendirikan pondok, kamu pelopori. Kalau belum ada di masyarakat, pembagian zakat diamili, dilembagakan. Karena kalau dibagi sendiri-sendiri, zakat dikeluarkan sendiri-sendiri oleh muzaki, orang yang wajib zakat, biasanya tidak merata dan kurang berkeadilan. Karena biasanya kumpul di 1-2 orang, yaitu janda tua itu terus semua masuk ke situ, anak yatim itu semua masuk ke situ. Yang lain-lain yang hanya sedikit di bawah tingkat kemiskinannya tidak menerima. Jadi tidak merata, kurang berkeadilan. Kalau nanti anak-anak di masyarakat misalnya menjadikan pesantren, menjadi tokoh masyarakat, diinisiasi itu mendirikan amil zakat, mentasorofkan warga masyarakat yang termasuk wajib zakat. Kalau Idul Fitri mengumpulkan, membagikan zakat fitrah. Jadi di sini itu dulu kalau menjelang Idul Fitri itu yang dibagikan kepada masyarakat itu gabah. Dapat 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo gabah. Karena yang dikumpulkan gabah. Dikumpulkan di pondok itu, di depan kamar depan itu dulu penuh kotak-kotak besar dibuat oleh Bapak Kiai untuk menyimpan gabah zakat. Tukang-tukang menjemurnya nanti menjelang Idul Fitri dibagikan. Kalau sekarang tidak berupa gabah, yang dibagikan itu sudah berupa uang, karena zakatnya bukan zakat pertanian berupa gabah, tapi berupa uang. Mudah menerimanya, tidak gatel kena debu gabah, ya, mudah mentasorofkannya, jadi lebih efisien. Nah anak-anak, jadi amil zakat di pondok itu sudah ada sejak tahun 65. Kebetulan saya ikut bersama-sama terus sampai sekarang. Dan sampai sekarang resmi dengan SK dari yayasan di pondok itu ada yang namanya amil zakat. Karena itu anak-anak, kalau kuliah subuh setiap tahun saya punya jadwal menyampaikan ini. Apa? Kalau ada di antara orang tua kamu yang luar kabilah yang wajib zakat, tidak tahu zakatnya mau ditasorofkan di mana, karena mungkin lingkungan sekitarnya sudah berkemampuan semua, maka bilang sama orang tua kamu, zakatnya bisa disalurkan lewat amil zakat.
zakat pondok pesantren Pabela. Itu. Jadi kalau orang tua kamu alhamdulillah kebetulan dikarunia oleh Allah rezeki yang longgar, usahanya jalan, punya perusahaan, punya toko atau sawahnya berpuluh hektar, wajib zakat, tidak tahu mau ditaruh mana zakatnya, hubungi amil zakat Pondok Pabela, menitip zakat kepada amil, nanti akan dilaksanakan, ditasorofkan kepada penerimanya, mustahiknya yang ada di desa Pabela. Anak-anak sudah belajar di pesantren mestinya tahu ukurannya, kira-kira orang tuanya, ayahnya itu termasuk wajib zakat atau tidak. Kalau termasuk wajib zakat, kekayaannya banyak, sementara orang tua belum tahu kalau itu harus dikeluarkan sebagiannya untuk fakir miskin, anak-anak yang sudah nyantri itu memberitahu. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak fakir miskin. Baik fakir miskin itu meminta maupun tidak meminta, mereka punya hak. Maka jangan sampai anak-anak tahu itu hanya fakir miskin, tapi karena ayah tidak tahu, dipakai untuk bekal untuk mengirim kamu semua belajar di pondok, keuangannya bercampur jadinya antara yang hak dengan yang batil, yang memang hak orang tuanya dengan yang haknya fakir miskin. Sayang kalau anak-anak belajar thalabul ilmi di sini dengan keikhlasan sampai dibiayai yang tercampur dengan harta biaya yang kotor karena itu hanya fakir miskin, kan sayang. Sekarang ini rata-rata umumnya usaha masyarakat yang menghasilkan ekonomi itu dari tijarah, usaha, dan dari profesi. Sedikit disampaikan, mungkin di dalam fikih zakat yang kamu pelajari di kelas sudah pernah ketemu. Jadi kalau zakat profesi, sebagai hakim, sebagai pengacara, sebagai pegawai apa, kalau gajinya mencapai batas nisab, para ulama sepakat untuk supaya dizakati. Berapa? Zakat profesi dulu, sebagai pegawai, sebagai ini itu yang bergaji setiap bulan. Zakat profesi itu kalau di dalam kitab-kitab fikih nggak disebut, karena dulu belum ada usaha ekonomi masyarakat profesi sebagai ini itu nggak ada. Maka ulama sekarang lalu mengkiaskan, menganalogkan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu wa atu haqqahu yauma hasadi, dikeluarkan setiap panen. Kalau orang gajian setiap bulan juga panen. Kalau petani panennya 3 bulan 4 bulan sekali. Kalau pegawai gajian panennya setiap bulan. Maka lalu zakatnya dikiaskan, dianalogkan kepada zakat pertanian. Anak-anak, zakat pertanian itu berapa nisabnya? Kalau panen berapa? Para ulama menyebut zakat pertanian itu dikeluarkan kalau panennya seorang petani itu
mencapai jumlah sekitar 550 kg beras. 550 gram beras setelah dikurangi biaya tanam, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Katakan misalnya 1 kilo harganya 10.000, kalau 5,5 kuintal berapa? 5,5 juta. 5,5 juta. Jadi kalau panennya profesi tadi dia bergaji 5,5 juta, kalau harga beras 15.000 ya tinggal menambahkan. Tadi misal saja, kalau harga beras 10.000 supaya mudah menghitung, itu 5,5 kuintal dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan 5%. Nisbul Ushr. Kalau pengairannya diatur, diusahakan. Kalau pengairannya cukup dari air hujan, ushr 10%. Jadi zakat profesi dikiaskan kepada zakat pertanian. Artinya kalau gajian setiap bulan 7 juta, 10 juta, menurut hitungan tadi sudah dikenai zakat. Kalau zakat perdagangan, mungkin orang tua kamu punya usaha, punya toko, macam-macam, punya pabrik. Itu besar kekayaan dari perusahaan perdagangannya itu senilai kurang lebih 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau yang putri mungkin tahu sak gram berapa harganya? Nggak tahu kalau yang dibelikan ibu. Jadi senilai kurang lebih 85 gram emas. Kalau aset perdagangannya mencapai jumlah sekitar senilai 85 gram emas, sudah berjalan 1 tahun, maka usaha perniagaannya itu menjadi objek zakat. Kalau cuma usaha kecil-kecilan, dagang kecil-kecilan, senilai 10 gram emas, jual gorengan, jual dawet, ya gak menjadi objek zakat. Usaha-usaha yang besar yang nilai usahanya mencapai nilai 85 gram emas. Syarat zakat perdagangan juga usahanya sudah berjalan 1 tahun. Haul. Kalau belum 1 tahun belum wajib dizakati. Syarat juga zakat perdagangan itu barang-barang yang dijualnya itu milik sendiri penuh, milkut tam. Kepemilikannya sempurna. Kalau tokonya besar, dagangannya banyak, ratusan juta, tetapi habis ngutang dari bank, misalnya, itu bukan milkut tam. Kelihatannya banyak, tapi diperoleh dari utang, bukan milkut tam, tidak wajib dizakati. Jadi yang wajib dizakati yang milkut tam. Kalau perdagangan itu zakatnya dikeluarkan setiap tahun. Haul. Meskipun dianalogkan, dikiaskan kepada zakat pertanian, tapi besar zakatnya para ulama berbeda menentukan. Tadi kalau zakat pertanian 5%, kalau zakat profesi, zakat perdagangan 2,5% saja.
Jadi itu anak-anak, kalau orang tua punya profesi apa, punya usaha, punya pabrik, punya toko, punya sawah luas, sehingga panennya sampai menjadi wajib zakat, kalau tidak tahu mau ditasorufkan kemana, bisa dititipkan kepada amil zakat pondok pesantren Pabelan. Jadi di pondok ini nanti menjelang hari raya ada pentasorufan. Biasanya H-3 itu pentasorufan zakat mal yang tadi saya katakan. Para fuqara masakin datang ke pondok karena untuk menyampaikan ke rumah-rumah banyak sekali di Pabelan ini mereka yang datang. Kemudian H-1 hari raya kurang 1 hari, biasanya pentasorufan zakat fitrah. Juga mencakup masyarakat desa Pabelan 1, 2, 3, 4. Anak-anak, kecuali menghimpun dan mentasorufkan zakat, ini amil zakat ini juga melakukan aktivitas yang diberi nama penghimpunan dana pendidikan untuk anak-anak yatim. Jadi amil tadi juga mengumpulkan dana dari masyarakat yang niatnya para munfik itu tadi untuk membantu pendidikan anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Anak-anak di desa Pabelan ini 1, 2, 3, 4 ada sekitar yatim dengan piatunya itu ada sekitar 40 anak. 40 anak. 40 anak itu biaya sekolahnya yang sudah sekolah insya Allah dicukupi oleh amil zakat basis tadi. Itu biaya dana khusus dana pendidikan. Jadi kalau ada anak yatim tapi belum sekolah ya tidak menerima, karena itu dana pendidikan. Nah, pentasorufan dana yatim itu setahun 2 kali. 1 menjelang hari raya, 2 pada tahun ajaran baru. Kalau yang menjelang hari raya itu namanya diberi nama uang saku untuk beli pakaian baru, bisyarah untuk anak-anak yatim piatu duafa. Kalau itu semua yang belum sekolah juga diberi karena bisyarah hari raya. Tapi kalau yang dana pendidikan hanya diberikan untuk mereka yang sekolah. Usia 10 tahun tapi tidak mau sekolah SD ya tidak dapat, karena itu dana bantuan pendidikan. Jadi dana pendidikan diberikan 2 kali menjelang hari raya sebagai bisyarah Idul Fitri, dan pada tahun ajaran baru untuk membantu mereka membiayai pendidikannya di sekolahnya masing-masing. Biasanya nanti di akhir-akhir Ramadan, karena disosialisasikan, diumumkan, silakan warga yang mau berzakat, mau berinfak untuk anak-anak yatim, terkumpul puluhan juta. Kalau sekarang belum, tapi sudah ada. Saya mencatat sampai sekarang ini yang menitipkan zakat
kepada amil baru 6 orang. Nanti kalau ada orang tuamu yang kerepotan mentasarufkan zakatnya, kirimkan aja kepada kami amil. Oh iya, ini informasi tahun-tahun yang lalu itu ada santri-santri yang melaju, santri Pabelan itu mengumpulkan dana bukan zakat, tetapi untuk biaya membantu pendidikan yatim piatu. Ada dari santri Melaju Putri, santri Melaju Putra, menyerahkan dana pendidikan untuk yatim piatu, atau biasanya kemarin juga digabungkan, ini putra putri, tapi pernah juga dipisahkan biar bisa fastabiqul khairat, ini dari putri sekian, dari putra sekian. Itu bukan zakat tetapi untuk membantu pendidikan anak-anak yatim. Sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan sampai saat dibagikan itu terkumpul dalam jumlah yang cukup. Sampai sekarang ini 4 orang baru yang memasukkan zakatnya. Sebagai pertanggungjawaban amil, pertanggungjawaban publik, laporan kepada warga masyarakat. Ini ada warga masyarakat juga yang hadir. Mereka yang sudah menitipkan zakat itu sebagai berikut, 4 orang. Mungkin anak-anak bertanya, mana zakat kok diumum-umumkan, kan sebaiknya disembunyikan? Tidak. Surat Al-Baqarah ayat 271 mengatakan Allah qauluhu ta'ala intu bedus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu menampakkan, mengumumkan sedekah kamu, itu hal yang baik. Jadi ini maka publik diberitahu, amil zakat mengumumkan, karena itu fani'im mahiyah, itu baik. Dengan tujuan bukan untuk riya, pamer, menyombongkan supaya diketahui bahwa dia berzakat, tetapi niat nawaitunya sebagai motivasi biar orang lain juga tergerak hatinya untuk membayar zakat. Boleh diumumkan. Al-Baqarah 271 ayatnya. Intu bedus sadaqat fa ni'ma hiya. Jadi yang sudah menitipkan zakat dari Pabelan 2 sebelah selatan 1 orang, Hajah Marwiyah Habib. Pak Habib belum lama meninggal dunia. Ini dari istrinya yang berzakat. Mudah-mudahan almarhum Bapak Habib husnul khotimah, diampuni dosanya. Hajah Marwiyah Habib menitipkan 6 juta rupiah. Pabelan 2. Lalu dari Pabelan 4, Bapak Johan Fitrianto. Johan ini keponakan saya. Menitipkan zakat sebesar 1.060.000. Kemudian Bapak Seswanto, Pabelan 4. Bapak Seswanto ini pendatang di Pabelan yang belum lama tinggal di Pabelan. Dulu asli rumahnya dari daerah Blundo sana. Menitipkan zakat 1 juta rupiah. Kemudian Bapak Mahfud Masduki menitipkan zakat 2 juta rupiah. Dana yatim yang sudah menitipkan dari Pabelan 2 juga Ibu Hajah Marwiyah Habib 1 juta. Dari Pabelan 4 zakat dari ahli bukan zakat, dana yatim yang diberikan oleh ahli waris putra almarhum Bapak Badawi dan Ibu Muharti, diniatkan untuk mereka berdua, sudah almarhum.
yang mengeluarkan sodakoh untuk anak-anak yatim ahli waris putra putrinya sebesar 1 juta. Jadi dana yatim masuk 2 orang, jumlah angkanya 2 juta. Kemudian zakat masuk 4 orang, dari pabelan 4 3 orang, pabelan 2 1 orang. Itu pertanggungjawaban publik dari amil zakat kepada warga masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan nanti yang lain banyak menyusul, sehingga sampai akhir Ramadan nanti cukup dana untuk dibagikan kepada warga masyarakat, yang zakat kepada para warga masyarakat, fuqara masakin, duafa, yang dana pendidikan kepada anak-anak yatim piatu. Demikian anak-anak, informasi tentang amil zakat. Yang ini adalah resmi, zakat ini amilnya bentukan dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Pabelan. Yayasan Wakaf Pondok Pesantren itu membentuk yang dinamakan amil zakat atau basis badan amil zakat, infak dan sedekah. Mohon tambah doa, mudah-mudahan semua yang telah menitipkan zakat, infak, sedekah, zakat, infak, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir doa, mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat, ayah ibu di rumah, adik kakak, nenek kakek yang berada di rumah semuanya sehat walafiat, tidak berdosa, dan dapat menjalani ibadah puasa ini sampai akhir dengan baik, keimanan wa ihsanan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman